Kami masih berbincang mengenai aturan atau syarat bahwa sertifikat vaksinasi nanti akan diperlukan untuk mengunjungi mal, pasar tradisional, bahkan kalau ingin makan di warteg. Pemirsa Sapa Indonesia, Anda harus menunjukkan sertifikat sudah divaksinasi. Kita berbincang mengenai aturan ini bersama Pak Handaka Santoso, Ketua Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia atau HIPINDO, dan juga ada Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pak Handaka, kalau dari anggota HIPINDO sendiri dan semua teman-teman lah yang mengelola mal atau pusat belanja begitu, ada yang masih keberatan dengan persyaratan ini karena sebetulnya kan kepenginnya, koreksi saya Pak Handaka, kan cepat dibuka nih pusat belanja dan mal begitu, sehingga kemudian retail bisa berjalan lagi, para pengunjung hadir. Nah, dengan situasi harus vaksinasi, sertifikat vaksinasi dan lain-lain, mengurangi nggak nih kemungkinan-kemungkinan para pengunjung atau customer datang, Pak Handaka? Ya, jadi Mas Bayu, sebetulnya keadaan memang berat sekali. Ya. Dengan tidak dibukanya toko pusat belanja, ini menyebabkan cash flow yang terganggu dengan sangat berat. Ya. Bayangkan kami harus tetap membayar gaji, bayar BPJS, saya rasa BPJS juga bukan dihapuskan kan ya. Iya. Jadi semua pengeluaran tetap dijalankan, kecuali listrik yang tidak dinyalakan, air yang tidak dipakai. Tetapi semua pengeluaran harus tetap dibayar. Nah, ini tentunya menyebabkan kita semua akan berat, dan bukan hanya karyawan yang perlu dibantu, tetapi perusahaan, coba kalau perusahaannya yang kolaps, karyawannya mau dibantu dengan cara apa, terpaksa juga di PHK gitu. Makanya yang kami lihat sekarang ini, kami bukan hanya meminta, tapi malah meraih kepada pemerintah untuk kalau bisa sepertinya juga dibuka dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, dengan adanya pembuktian sudah divaksin. Semuanya akan kami lakukan demi pertumbuhan ekonomi. Nah, karena tanpa pertumbuhan ekonomi juga akan buruk untuk negara kita. Contohnya aja sekarang sudah dibuka UKM. Nah, UKM ini kalau Anda lihat, ada bukan hanya puluhan, tapi ratusan UKM yang ada antara Gedung Plaza Indonesia dengan Grand Indonesia. Atau kalau kita ke Jalan Sudirman ada BNI City. Di pinggirnya itu juga banyak usaha-usaha UKM. Tapi kalau nggak ada customer, karyawan nggak ada yang masuk, juga mereka mau dapat uangnya dari mana? Dengan kelihatannya sudah bisa dibuka, tetapi mereka tidak juga. Jadi memang harus combine dan untuk trial, untuk dicoba, dan setelah tetap melandai tentunya kita akan terus meningkat. Dimengerti Pak, situasinya memang dua sisi mata uang yang harus jalannya pas nih bersamanya begitu ya, terbayang. Terima kasih untuk masukannya, kita melihat itu semua. Mas Tulus, tadi sebelum jeda saya tuh kepikiran, ini sertifikat vaksinasi bisa aja orang bikin-bikin begitu. Kemudian surat keterangan dokter jangan ditanya begitu kan. Yang sudah terjadi surat antigen kalau mau terbang, surat negatif PCR apa segala macam, banyak ketahuan ternyata beli begitu atau ada yang memalsukan. Nah, hal semacam ini implikasinya akan seperti apa ketika masuk ke fasilitas umum harus ada sertifikat vaksinasi atau surat keterangan dokter. Mas Tulus? Ya, terima kasih. Saya kira memang ini juga potensinya bisa terjadi ya, melihat pengalaman-pengalaman yang kemarin di bandara, itu juga ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Tetapi mungkin saya nggak tahu persentasenya apakah bisa kecil atau besar, tapi saya kira memang juga harus diantisipasi agar tidak terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh masyarakat yang. Artinya hal semacam ini sudah pastilah akan terjadi, tetapi harus dicermati apakah banyak sekali atau tidak, tetapi hal semacam ini harus kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi ya, begitu ya Mas Tulus? Tapi mungkin gini, kalau kita hanya ingin pergi ke mal kemudian harus memalsukan surat dokter, entah nyarinya di mana, apakah itu juga potensinya ada atau tidak, itu juga saya kira effortnya berbeda kalau kita ingin terbang. Kalau ingin terbang kan karena kita ingin ke satu tujuan yang lebih besar ya, sehingga ada segala upaya ditempuh. Tapi kalau hanya pergi ke mal kemudian sampai
memalsukan dan segala macam ini juga mungkin effortnya karena implikasi hukumnya ya akan lebih berat hanya karena kepingin ke mall. Ya, Ya, saya harus kira mungkin dipikirkan. sekali-sekali pemerintah, apakah Satpol PP atau apa bisa random check untuk mengantisipasi hal ini sehingga menimbulkan semacam shock terapi bagi masyarakat atau sebagian masyarakat yang mencoba-coba untuk Ya. memalsukan hal ini. Ya. Itu. Oke. Nah, ini menjadi salah satu upaya-upaya nanti justru dari kita untuk mendidik masyarakat untuk tidak perlulah hal-hal semacam ini dibela-belain sampai bikin palsu-palsunya. Betul. Nah, hal semacam ini yang mudah-mudahan nanti terjadi juga. Pak Handoko, kalau dari sisi masyarakat begitu ya untuk masuk dan lain-lain, apakah nanti ketika ini terjadi ini aja deh, saya kalau di level 3, PPKM level 3, kalau sekarang kan masih level 4, mall belum boleh buka ya Pak Handaka. Kalau level 3 itu mall udah boleh? Kalau boleh saya tahu, apa mungkin diketahui, itu mall udah boleh untuk buka? Ya, seharusnya kalau level 3 sudah boleh dibuka. Tapi sebetulnya Mas Bayu, yang kita lihat sekarang ini dalam era new normal, itu kita memang hidup bersama dengan virus. Oh. Tetapi yang harus kita lakukan adalah yang tadi yang sudah diajarkan berkali-kali, harus memakai masker, memakai sanitizer ataupun sabun cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, itu yang sudah diterapkan di dalam pusat belanja dan itu di dalamnya. Kalau Anda bayar ke kasir, itu aja diatur dengan jarak 1 meter sampai 2 meter. Yeah. Jadi sudah seperti kayak pembagian sembako gratis gitu. Mau bayar pun harus diatur antri. Jadi kebiasaan atau budaya pengaturan 3M ini sudah sangat ketat. Malahan kalau dulu masuk boleh pada kapasitas 10 orang, sekarang pun cuma hanya jadi 4 orang. Gitu. Jadi pengurangannya sudah benar-benar sangat drastis karena masyarakat sudah aware. Malahan kemarin dari pengamatan kami, misalnya masuk ke satu supermarket, ada 2 pintu. Lewat pintu satunya nggak diperiksa saja, customer udah komplain gitu ke saya, Pak, saya kok menemukan ini gitu. Jadi awareness dari customer ini benar-benar sangat tinggi. Ya, jadi inilah yang nanti dibutuhkan pengertiannya, tetapi ini memang harus dilakukan oleh pusat belanja, retail atau juga mall untuk bisa dimengerti. Butuh berapa lama Pak Handaka ini untuk kemudian semacam sosialisasi dan membiasakan customer untuk kemudian bisa mengerti bahwa ini harus dilakukan untuk kepentingan bersama, berkaca dari pengalaman sejak PSBB kemarin? Trainingnya sudah cukup lama Mas Bayu. Ya. Jadi waktu tahun lalu pusat belanja ditutup mulai dari April sampai Juni. Jadi setelah Juni dibuka, kita sudah seperti training. Bayangkan sampai sekarang ini kita training udah 1 tahun. Saya rasa udah sesuatu yang mantap ya. Bisa jadi juara Olimpiade. Setuju. Pak Handaka, mungkin pagi ini kita juga didengarkan oleh Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov di daerah-daerah lain begitu ya. Saya termasuk yang merasakan bagaimana perubahan masuk ke mall begitu dengan penerapan protokol kesehatan yang saya bilang sangat baik malah untuk Jakarta dan sekitarnya. Ketika PSBB, ketika pandemi terjadi dan kita semua bisa kok mengikutinya begitu sama-sama untuk kebaikan bersama. Termasuk di supermarket yang ada di dalam mall yang sekarang juga masih beroperasi di masa PPKM level 4. Semua mau mengikuti aturan-aturan ini. Usulan Pak, mungkin Pak Handaka, terutama dari tadi nih kita bicara bagaimana di tingkat yang lebih bawah lagi. Kan kalau di mall Pak Handaka dan teman-teman punya SDM-nya tuh, security-nya bisa mengerti dan lain-lain. Kalau di pasar tradisional, selama ini kan saya menyebutnya sulit sekali menerapkan protokol kesehatan saja di situasi pasar yang sedemikian rupa gitu. Pak Handaka punya usulan, bagaimana paling nggak separuh saja, 50% saja ini bisa diterapkan di pasar tradisional di seluruh Indonesia. Gimana tuh Pak Handaka? Sebetulnya bukan hanya usulan di Mas Bayu. Ya. Kita udah benar-benar sangat-sangat tertekan.
Kalau ada gejolak naiknya mereka yang terkena kasus ini, kenapa nolaknya ke pusat belanja gitu? Padahal pusat belanja sudah jadi juara untuk pelaksanaan 3M tadi gitu. Aneh juga menurut saya, kenapa nolaknya ke pusat belanja, nggak nolak ke pasar, nggak nolak ke yang lain? Apa ada yang salah dalam masyarakat kita, dalam pemerintahan kita? Gitu. Dan ini sangat memukul perekonomian kita gitu. Kenapa? Kalau ada penjualan 1 baju, 2 baju aja, kami sudah bisa alhamdulillah. Kenapa? Berarti kita bisa order kepada pemasok atau produsen. Dan ini dia akan beli kain lagi, pakai karyawan untuk menjahit lagi, dan itu memerlukan satu mata rantai yang sangat solid gitu. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh PD Pasar. Saya rasa PD Pasar ada pengelolaannya ya, kayak di Jakarta PD Pasar ada 152 pasar, itu yang harus diketatin. Saya sendiri sebagai mantan badan pengawas di pasar juga merasakan sangat kompleksnya urusan pasar, tapi mau tidak mau harus kita lakukan karena ini untuk masyarakat kita, apalagi kita sudah bilang untuk masyarakat kelas bawah. Seberat apapun harus kita tertibkan agar untuk kesehatan mereka. Ya, mudah-mudahan ini jadi semangat bagi semua pihak begitu nanti ada penerapan ini. DKI Jakarta bisa jadi akan menjadi contoh penerapan ini dari level yang paling tinggi sampai yang ke paling bawah, bahwa sertifikat vaksinasi ini menjadi salah satu persyaratan. Mas Tulus, bagian-bagian akhir dari ngobrol kita, banyak orang berpikir bahwa ini adalah bagian, mungkin saya setuju dengan Anda bahwa untuk DKI Jakarta sih sudah tidak termasuk karena kita sudah 94%. Mungkin sisa-sisa ini adalah anak-anak 12 tahun ke bawah yang kita masih tunggulah nanti ada vaksin untuk mereka begitu. Tapi pun begitu, di media sosial terutama, Mas Tulus, ini adalah dianggap sebagai upaya untuk mempercepat vaksinasi. Mungkin di beberapa daerah, orang kepingin ke mall dan mereka mau nggak mau harus vaksinasi. Mudah-mudahan arahnya bisa sampai ke sana. Tapi ada juga di media sosial yang berkembang, ini melanggar hak asasi, Mas Tulus. Karena nggak mau divaksinasi juga adalah pilihan katanya. Dan hal semacam inilah yang kemudian berkembang. YLKI punya pandangan berkaitan dengan ini. Mana yang lebih penting daripada mencoba membentuk herd immunity atau kekebalan komunal secepat mungkin dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dengan apa yang berkembang di media sosial sebagai melanggar hak asasi dan lain-lain. Mas Tulus. Ya, pertama kalau kita bicara asasi itu kan justru kesehatan itu merupakan asasi kita. Ya. Oleh karena itu dengan masa pandemi, orang yang baik kita maupun orang lain itu merupakan mewujudkan asasi ketika kita bertujuan untuk mengawal pandemi dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita bisa terhindar dari penyakit itu dan bisa dikendalikan. Ya. Nah, kalau memang kalau standar WHO untuk mewujudkan herd immunity memang tidak harus 100% vaksinasi itu diberikan, ya, tetapi persentase tertentu yang kemudian sudah bisa dikualifikasi untuk mewujudkan herd immunity. Yeah. Nah, kalau konteksnya Jakarta memang tadi saya katakan 94% itu sudah artinya sudah hampir full divaksinasi, tetapi Jakarta memang kota metropolitan ya, orang banyak sekali keluar masuk dari Jakarta yang mungkin juga belum vaksinasi. Nah, ini juga penting untuk memproteksi bahwa yang orang luar Jakarta yang datang ke Jakarta, kemudian dia akan beraktivitas, apakah pergi ke mall atau ke kafe atau apa, yang sudah mengantongi sertifikat vaksinasi tersebut. Tapi mari kita harus menyokong ini semua demi terwujudnya kesehatan kita bersama, karena kalau nanti sampai terjadi gelombang lagi dan seterusnya, itu kita semua akan rugi. Ya, kita semua akan rugi selain ancaman kesehatan, bahkan tiap hari kita mendengar ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Nah, itu saya kira harus kita jaga bersama ya. Dan kemudian ekonomi kita harus bertumbuh karena kemarin ya kita sudah bersyukur lah ekonominya sudah mulai positif ya, sudah positif, sudah bagus. Nah, ini jangan sampai nanti down lagi dan kita akan dikekang lagi dengan lockdown terus gitu. Iya, baik. Itulah yang menjadi semangat kita, apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak pagi ini saya sebagai anggota masyarakat mendengar Pak Handaka bersiap
untuk melakukan hal ini di bisnis retail dan juga pusat belanja. Juga Mas Tulus memberikan masukan-masukan, ini sesuatu yang harus kita dukung bersama untuk kepentingan kita bersama memerangi pandemi COVID-19. Pak Andaka, selamat bersiap, semoga semuanya yang terbaik nanti bisa diterapkan. Kita tunggu, saya duga hari ini nih Pak, mudah-mudahan ada perbaikan level dari DKI Jakarta dan kemudian kita menjadi contoh bersama untuk daerah-daerah lain. Jadi selamat bersiap. Mas Tulus, terima kasih untuk masukan dan wawasannya pagi hari ini untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Dan pemerintah. Pagi. Ya.